Shalom saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan dari pelajaran Sekolah Sabat. Yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang kelima dengan judul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang dijanjikan akan jadi bagian kami tatkala kami akan memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku, bagaimana Roh Kudus bisa terlibat di dalam kesaksian? Tanpa Roh Kudus, saudaraku, bersaksi itu kosong, karena tidak akan ada hasil, tidak akan ada buah kehidupan kekal yang akan datang jika kita tidak menggunakan Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan para muridnya untuk menunggu kuasa Roh Kudus sebelum mereka mulaikan pekerjaan mereka, sebelum mereka bersaksi bagi Yesus. Bagaimanakah Roh Kudus bisa menjadikan kesaksian itu efektif? Oke. Ada 5 poin yang kita akan pelajari saat ini. Yang pertama, Roh Kudus atau Dia itu yang akan mempersiapkan para saksi. Yang kedua, Roh Kudus yang akan menghasilkan pertumbuhan, bukan saya dan saudara. Kemudian, Roh Kuduslah yang akan memperkuat dan membimbing kita di dalam pelayanan ini. Dan keempat, Roh Kudus yang akan memberikan firman kepada kita. Dan yang kelima, Roh Kudus, Dia yang akan mengubahkan. Mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu Roh yang akan menyiapkan saksi. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kenaikan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan kirimkan penolong, yaitu Parakletos. Dia akan datang, yaitu Roh kebenaran. Dia akan membantu kita untuk melaksanakan misi yang Yesus sudah perintahkan kepada kita, sehingga kita akan mampu untuk melakukan misi itu. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? Dalam hal ini, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia akan mempersiapkan kita untuk membagikan kesaksian. Dia akan memimpin kita dalam tugas-tugas pelayanan kita. Dia akan membuka hati untuk Injil bisa masuk di dalamnya. Dan kemudian Dia akan berikan kita kata-kata yang tepat, sehingga kita akan berkata-kata sesuai dengan bisikan daripada Roh Kudus. Dialah yang akan meyakinkan orang, bukan kita. Dia yang akan menghimbau kita untuk bersaksi, dan terus bersaksi. Dia juga yang akan menunjukkan kita peluang-peluang yang tepat di mana kita harus pergi. Dan Dia juga yang akan mengungkapkan kesaksian itu sebenarnya. Dia akan mengungkapkan Yesus di dalam diri kita. Karena itu saudaraku, kita ditantang untuk menyiapkan diri kita di dalam kesaksian ini. Kemudian poin yang kedua, Dia atau Roh Kudus yang akan menghasilkan pertumbuhan, bukan saya, bukan kekuatan kita. Kisah pasal 2 ayat 47 berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menghasilkan pertumbuhan? Dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang pada akhirnya bekerja di dalam diri para rasul, dan para rasul bekerja dan jumlah bertambah. Saudara, tantangan yang besar bagi kita untuk menghasilkan pertumbuhan yang besar ternyata bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya oleh Roh Kudus saja kita akan bisa menghasilkan pertumbuhan yang besar di dalam jemaat. Kisah Para Rasul menceritakan pekerjaan Roh Kudus melalui mereka yang membiarkan Dia atau Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Kadang-kadang ada pertobatan massal, seperti ada 3.000 orang atau 5.000 orang yang bertobat. Kisah pasal 2 ayat 41, Kisah pasal 4 ayat yang keempat. Terkadang seluruh keluarga bertobat, datang kepada Yesus.
Kisah pasal 10 ayat 44 sampai 48. Kemudian gereja-gereja lokal yang baru didirikan dan terus-menerus bertumbuh di dalam Injil, di dalam pengetahuan akan kebenaran. Roh memenuhi para rasul dengan kuasa dan menyentuh setiap hati yang mendengarkan tentang Injil. Setiap orang penting bagi Tuhan, saudaraku. Dia mati untuk setiap jiwa. Dia ingin semua orang tahu tentang Yesus, bahwa Yesus mau menerima saya dan saudara. Yesus juga memilih kita untuk melakukan pekerjaan ini. Karena itu, saudaraku, jangan kita kemudian lalaikan panggilan dari Roh Kudus untuk menjalankan misi pelayanan ini. Kemudian poin selanjutnya, Roh Kudus yang akan memperkuat dan membimbing kita. Kisah 16 ayat 25, firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Saudara, mengkhotbahkan Injil bukanlah tugas yang bebas masalah. Namun, Roh akan menguatkan hamba-hambanya seperti yang ia lakukan terhadap Stefanus, Paulus, Silas dalam Kisah pasal 7, Kisah pasal 16. Dia juga yang merobohkan tembok dan mempertahankan gereja untuk tetap bersatu. Dia juga yang akan menuntun kita ke tempat yang tepat dan orang-orang yang tepat dengan cara yang tidak kita pikirkan, cara yang supranatural. Dia akan membuka dan menutup pintu hati setiap orang. Berkat pekerjaannya, Injil dapat diberitakan di Afrika, Eropa, dan tempat-tempat lain. Kisah pasal 8 ayat 26 sampai 38 dan Kisah pasal 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Roh Kudus ingin sekali memperdayakan kita. Roh Kudus ingin menguatkan kita. Roh Kudus ingin mengajarkan kita. Roh Kudus ingin membimbing kita, menyatukan kita, dan mengutus kita pada misi yang paling penting di atas muka bumi ini. Karena dia yang akan memimpin pria dan wanita kepada Yesus di dalam kebenarannya. Bukan siapa-siapa, tapi Roh Kudus yang akan melakukan semuanya itu untuk saya dan saudara-saudara. Saudaraku, mari kita masuk pada poin selanjutnya. Roh Kudus yang memberikan firman itu. Kisah pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, Roh menghimbau kita untuk mendasarkan kesaksian kita hanya kepada firman Allah. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Dalam buku Kisah pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 21. Petrus mengutip dari Yoel dan Mazmur dalam pidatonya di waktu hari Pentakosta. Kemudian Kisah pasal 7. Stefanus menggunakan kisah orang-orang Israel dalam pidatonya di hadapan Sanhedrin. Kemudian Kisah 8 ayat yang ke-35. Filipus memulai dengan sebuah ayat dari Yesaya untuk membahas seluruh Alkitab. Kemudian Kisah pasal 17 ayat 3. Paulus mendasarkan pidatonya hanya kepada firman Allah saja. Jadi firman Tuhan itu memiliki kekuatan yang mengubahkan karena Roh Kudus mengilhami para penulisnya. Roh Kudus yang sama akan menyentuh setiap pembaca yang tulus, yang mau belajar sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Nya. Roh Kudus yang akan memberikan firman itu kepada saya dan saudara. Saudara, sungguh luar biasa. Firman itu ternyata bisa mengubahkan, bisa membuat orang mengenal akan Yesus yang sesungguhnya. Poin selanjutnya, Roh Kudus yang mengubahkan. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus bisa menggunakan orang-orang sebagaimana adanya orang itu. Dia menghancurkan prasangka, dia mengubah kebiasaan buruk mereka, dan dia mengisinya dengan rahmat dan kebenarannya sendiri. Dia tidak membedakan pria atau wanita, kaya atau miskin, berbudaya atau tidak berbudaya. Contohnya, ia mengubah Lydia, seorang penjual kain ungu. Onesimus yang adalah seorang budak,
Sergius, seorang gubernur Roma, Dionysius, seorang Areopagite. Dia sekuat hari ini seperti dulu, saudaraku. Allah yang dahulu tetap kuat seperti saat ini. Dia masih mau melakukan mujizat dan mengubah semua jenis orang, siapapun dia. Dia mau panggil untuk menjadi saksinya. Dia tidak memilih siapa saja, tetapi dia mau semua orang yang menerima. Dia akan bentuk, dia akan ubahkan menjadi sesuai dengan yang ia inginkan. Saudaraku, sungguh luar biasa. Saudara, apakah saudara rindu diubahkan? Hanya Roh Kudus, hanya Dia yang mampu mengubahkan Anda. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita menerima tantangan ini? Roh Nubuat berkata di dalam buku Selected Message, buku yang pertama, chapter yang ke-37, halaman 263. Nyonya White katakan, kita harus memberikan kesaksian yang pasti akan kebenaran seperti di dalam Yesus. Seperti halnya Kristus dan para rasulnya mempercayai efisiensi Roh Kudus, kita harus bersaksi tentang belas kasihan, kebaikan, dan kasih dari Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit, dan dengan demikian menjadi agen yang melaluinya kegelapan akan diusir dari banyak pikiran dan menyebabkan ucapan syukur dan pujian untuk naik dari banyak hati kepada Tuhan. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan setiap putra dan putri Allah, yaitu bersaksi. Maukah Anda bersaksi? Saya percaya kita akan terima tantangan ini. Dan ingat, hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan tugas pelayanan ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari dunia ini, aku yang akan menarik mereka datang kepadaku. Pekerjaan Roh Kudus yang akan menarik orang-orang datang kepada Yesus. Mari kita berpartner dengan Yesus. Mari kita bekerja dengan Yesus, sehingga pekerjaannya akan segera selesai. Yesus datang akan menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan memperjelas akan kebenaran firman yang sudah terungkap saat ini. Tolonglah kami agar kami boleh menerima tantangan ini untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kuasa Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Karena saat ini kami siap bersaksi bagimu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami sembahkan doa ini sambil mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami selalu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya ketika kita merasa ini menjadi berkat bagi kita, kita akan bagikan kebenaran ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Shalom, sampai bertemu.